Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faya ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita masih membahas tentang mahabbatullah, mencintai Allah, dan di antara tanda-tanda pembahasannya telah kita lalu yaitu tanda-tanda kecintaan Allah kepada hamba. Telah kita sebutkan 5 poin yang terdahulu, yaitu secara ringkas singkat di antaranya disebutkan sikap tawadhu, rendah hati terhadap sesama mukmin, dan bersikap tegas keras kepada orang-orang kafir. Yang kedua, jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala sarana yang ada, dengan jiwa dan harta, serta tidak peduli terhadap berbagai macam celaan para pencela. Yang ketiga, tanda seorang itu dicintai oleh Allah, ia diterima oleh penduduk bumi, yaitu orang-orang solehnya. Kemudian keempat, yaitu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ia dijaga selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari fitnah dunia. Yang kelima, bahwa orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ia akan diuji oleh Allah senantiasa, baik dalam jiwa, harta, maupun anak-anak ataupun keluarganya. Itulah 5 hal yang telah kita kaji bersama. Insya Allah kita akan menambahkan beberapa tanda hamba itu dicintai oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Yang keenam, bahwa hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah senantiasa memberikan pertolongan kepadanya dalam menghadapi musuh-musuhnya. Allah memberikan pertolongan kepada hamba yang Allah cintai di dalam menghadapi semua musuh-musuhnya. Ini yang telah kita juga uraikan terdahulu dari sebuah riwayat hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Innallaha qala, sungguhnya Allah berfirman, Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, memusuhi hamba yang aku cintai, faqad adzantuhu bil harbi, maka sungguh aku nyatakan perang terhadapnya. Aku nyatakan kepadanya bahwa aku memeranginya. Sebuah jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan
dan akan memenangkan hambanya ketika hamba itu berhadapan dengan lawan dan musuh-musuhnya. Dalam hadis selanjutnya, sebagaimana yang kita tegaskan, itu juga mencakup segala kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba yang Allah cintai. Dan di dalam menjelaskan makna hadis ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala mengutip dari perkataan At-Tufi yang mengatakan, ittafaqal ulama'u mimma yu'taddu biqauli anna hadha majazun wa kinayatun an nusratil abdi wa ta'yidihi wa i'anati. Bahwa ucapan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah mengatakan di dalam firman hadis qudsi ini, firman-Nya, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, senantiasa hambaku melakukan taqarrub kepadaku dengan amalan-amalan sunnah nafilah sehingga aku benar-benar mencintainya, hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtu, bila aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka aku akan menjadi pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, aku akan menjadi pandangan penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangan yang ia gunakan untuk memukul, yaitu untuk memerangi musuh. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan, yakni menghadapi musuh. Wa in sa'alani la'utiyannahu, niscaya kalau ia memohon kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Wala in sa'adani la'u'idannahu, bila ia meminta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindunginya. Dan selanjutnya, dalam hadis qudsi ini dikatakan oleh Imam At-Tufi, ittafaqal ulama, bahwa para ulama bersepakat, yaitu ulama yang dianggap perkataannya mimman yu'taddu biqauli, bahwa firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi ini adalah kalimat majaz dan juga kinayah. Majaz dan kinayah untuk mengungkapkan makna tentang pertolongan Allah, pemberian kemenangan dari Allah, dukungan Allah kepada hambanya yang Allah cintai. Hatta ka'annahu subhanahu yunzilu nafsahu an min abdihi manzilatal alat allati yasta'inu biha. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah menempatkan dirinya pada hambanya, yaitu kedudukan alat sarana yang digunakan oleh hamba di dalam berjuang, berjihad di jalan Allah menghadapi musuh-musuhnya. Au bimakna, atau dalam arti yang lainnya, kuntu lahu fin nusrati kasam'ihi wa basarihi wa yadihi wa rijlihi fil muawanati ala aduwi. Aku, kata Allah, seolah-olah maknanya aku, kata Allah, di dalam menolong hambaku, ibarat aku ini adalah pendengarannya, penglihatannya, tangan dan kakinya, di dalam ia menghadapi musuhnya untuk memberikan pertolongan kepada hamba yang Allah cintai. Ini merupakan karunia anugerah yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukti nyata bahwa Allah benar-benar mencintai hambanya ketika Allah memberikan pertolongan dan dukungan kepada hamba ketika ia menghadapi musuh-musuhnya, yaitu mereka yang menghalangi kebenaran yang disampaikan, yang dibawanya, baik dari kaum munafikin maupun dari kaum musyrikin maupun orang-orang yang kafir. Inilah bentuk
wujud tanda kecintaan Allah kepada hamba. Bila Allah mencintai hamba, maka Allah akan menolongnya ketika menghadapi musuh-musuhnya. Sabian, yang ketujuh, yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga hamba tersebut dari berbagai bentuk kemaksiatan, sehingga hamba tersebut tidaklah menggunakan anggota badannya selain pada apa yang Allah ridhoi. Di dalam hadis qudsi yang kita sebutkan di atas, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa ma yazalu 'abdi yatakarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah nafilah sampai aku mencintainya, sampai aku benar-benar mencintainya. Fa idza ahbabtu, maka bila aku mencintai hambaku, aku akan menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, aku akan menjadi penglihatan yang ia gunakan untuk melihat, aku akan menjadi tangan yang ia gunakan untuk bekerja, berbuat, memukul, aku akan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan di jalan-jalan kebajikan dan ketakwaan. Sesungguhnya apa yang disebutkan di dalam hadis qudsi ini mengandung makna permisalan, perumpamaan, yang maknanya bahwa Allah akan menjadi pendengaran, Allah menjadi penglihatan, fi ithari amri, yaitu untuk mengutamakan perintah-perintahku. Artinya Allah membimbing seluruh anggota tubuhnya, anggota tubuh dari hamba yang Allah cintai, untuk mengutamakan perintah Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendahulukannya atas amalan yang lain. Fa huwa yuhibbu ta'ati. Hambaku ini ia sangat mencintai untuk mentaatiku, yakni cinta untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yu'thiru khidmati, dan ia lebih mendahulukan penghambaannya kepadaku, yakni lebih mencintai Allah, mengutamakan Allah dan menjadi abdi Allah. Kama yuhibbu hadhil jawarih, sebagaimana anggota tubuh ini, sebagaimana ia mencintai anggota tubuh ini, yakni pandangan matanya, penglihatannya, tangannya, pendengarannya, kakinya, semuanya mencintai segala apa yang Allah cintai. Semuanya sibuk dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata, telinga, tangan, kaki sibuk dengan ketaatan kepada Allah, sehingga ia tidak mendengar kecuali apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang membuat Allah ridha. Dan ia tidak pula melihat kecuali apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dilihat, yakni apa yang diridhai oleh Allah. Ini merupakan satu keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada hamba yang Allah cintai, sehingga apa yang Allah karuniakan pada diri hamba berupa anggota badan, anggota tubuh, semuanya menjadi sarana untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk senantiasa berzikir, beribadah, berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedelapan, tanda yang kedelapan bahwa orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ijabatu du'aihi wa injahu matlubihi. Ijabatu du'aihi, yaitu doanya dikabulkan, mustajabah. Doanya mustajab.
Kemudian wa injahu matlubihi, akan sukses di dalam semua keinginannya. Tentu keinginan-keinginan yang mulia, keinginan-keinginan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini yaitu doa yang dikabulkan, harapan yang selalu terpenuhi, merupakan karunia dan kehormatan, kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba yang Allah cintai. Dan Allah sengaja memperlihatkan keutamaan dan kemuliaan ini untuk menunjukkan keistimewaan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas makhluk-makhluk yang lainnya. Seolah Allah ingin melihatkan, ini loh orang-orang yang aku cintai. Aku berikan kepada mereka keistimewaan yang tidak kalian miliki. Sehingga kita bisa melihat bagaimana karamah, yaitu kemuliaan yang Allah berikan kepada para walinya, kekasih-kekasihnya, yang mereka mendapatkan kemuliaan ini dalam berbagai bentuk dan berbagai hal yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya, dalam keragaman dan juga dalam tingkatan ketakwaan dan keimanan. Semakin tinggi ketakwaan dan keimanan seseorang, maka semakin banyak pula dan semakin besar pula kemuliaan dan karomah yang akan Allah berikan kepada hamba. Karomah Allah tidak harus sesuatu yang gharib, yang aneh, seperti berjalan di atas air, tidak, atau ditembak tidak mempan, tidak. Tapi di antara kemuliaannya adalah, di antaranya adalah ketika ia berdoa, Allah kabulkan. Ketika ia memohon, Allah penuhi. Di antaranya lain juga, di antara karamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang Allah cintai, Allah mudahkan baginya untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang tidak dapat dilakukan oleh orang-orang lain. Bukan karena amalan itu berat tidak dapat dilakukan, bukan. Tetapi karena kecintaannya kepada Allah dan kecintaan Allah kepada hamba, sehingga Allah tanamkan, tumbuhkan di dalam dirinya kekuatan untuk dapat melaksanakan segala ketaatan yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Termasuk kemuliaan karamah yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah cintai. Allah berikan kepadanya kecerdasan di dalam memahami agama. Banyak orang cerdas, super cerdas. Bahkan hanya sekali melihat maka ia dapat mengingat apa saja yang dia lihat. Namun tidak banyak dari mereka yang memanfaatkan kecerdasannya di dalam ketaatan. Karena mereka yang dapat memanfaatkan kecerdasannya di dalam ketaatan dan di dalam ilmu yang syar'i, hanya mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia diberikan keistimewaan dan diperlihatkan kepada umat tentang kemuliaan yang Allah berikan ini, agar manusia mengambil ibrah, pelajaran, dan agar orang-orang tahu bahwa dia adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kemuliaan tersebut jadi yang telah kita sebutkan, Allah mengijabahi doanya. Allah mewujudkan harapan dan permohonannya. Seperti tersebut di dalam hadis qudsi di atas yang telah kita bacakan, yang di situ sebutkan, ma yazalu abdi wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza kuntu ahbabtuhu kuntu sam wa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adzani la u'idzannahu.
apabila hambaku ini meminta sa'alani, meminta kepadaku, la'u'tiyannahu, niscaya aku akan memberinya. Sebuah komitmen yang pasti dari Allah Azza wa Jalla untuk hamba yang Allah Subhanahu wa taala cintai karena keimanan dan ketaatannya, yaitu Allah berjanji akan mengabulkan doanya. Wa in sa'alani la'u'tiyannahu, kalau hamba itu meminta kepadaku, la'u'tiyannahu, niscaya aku akan memberinya. Wala in ista'adani la'u'idannahu, dan apabila hambaku meminta perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Sebuah jaminan. Jaminan yang tidak mungkin diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaminan yang hanya Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah cintai. Dan ia mengetahui bahwa dirinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Al-Khattabi menjelaskan makna di atas, qad yakunu abbara bidzalika an sur'ati ijabati du'a wan nujhi fi talab. Ungkapan di atas bisa dimaknai bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat bersegera di dalam mengabulkan doa dan memberikan kesuksesan di dalam semua permohonan dan harapannya. Maknanya ungkapan hadis qudsi di atas memberikan isyarat makna bahwa Allah akan segera mengijabahi doa dari hamba yang Allah cintai. Dan Allah akan mewujudkan apa yang menjadi harapan baginya. Wa dzalika anna masa'iyal insani kullaha innama takunu bihadhil jawarih al-madhkurah. Yang demikian itu dikarenakan bahwa segala upaya daya yang dimiliki oleh manusia seluruhnya, upaya daya yang ada kekuatan pada diri manusia untuk melakukannya, jadi untuk digunakan untuk melakukan sesuatu, semua terdapat pada anggota tubuh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Pendengaran, penglihatan, tangan, dan kaki. 4 anggota badan ini termasuk anggota badan yang memiliki kemampuan yang besar. Artinya yang banyak digunakan oleh manusia untuk hal-hal yang penting, terutama di sini dalam mentaati Allah Azza wa Jalla. Sehingga dimaknai firman Allah di atas oleh kata-kata Imam Al-Khattabi, wa bimakna kuntu asra ila qada'i hawaiji min sam'i bil isma' wa 'aini bin nadar wa yadi bil lams wa rijli bil masyi. Kuntu asra atau kuntu usri'u ila qada'i hawaiji, aku sungguh sangat bersegera untuk memenuhi hajat-hajatnya, dan aku lebih bersegera, lebih cepat mengabulkan permohonannya, mewujudkan harapannya dari pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, dari matanya yang ia gunakan untuk melihat, dari tangannya yang ia gunakan untuk menyentuh, dan lebih cepat dari kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Sehingga maknanya, karena sangat dekatnya hamba ini kepada Allah Azza wa Jalla, dan karena besarnya kecintaan Allah Azza wa Jalla kepada diri hamba ini, sehingga sekiranya ia bersumpah dengan nama Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suatu perkara atau pada suatu perkara tertentu, niscaya Allah akan memberikan kepadanya segera. Berkenaan dengan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, inna min ibadillah lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada hamba yang sekiranya ia bersumpah, bersungguh-sungguh di dalam memohon kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan doanya segera. Allah akan mewujudkan harapannya segera. Allah akan berbuat baik kepadanya, yakni dengan memenuhi hajatnya, la abarrahu. Ini satu janji yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan siapakah yang dimaksudkan di antara hamba-hamba Allah itu? Yaitu mereka yang dicintai oleh Allah karena keimanan dan ketakwaannya, karena kedekatannya dengan Allah Azza wa Jalla. Kadang hamba yang dicintai oleh Allah ini di hadapan manusia, di hadapan kaumnya, ia dipandang sebelah mata. Tidak dipandang, artinya dipandang dengan sebelah mata, artinya diremehkan, dipandang hina. Bahkan kedudukannya seolah-olah tidak memiliki kedudukan. Dia tidak memiliki sesuatu yang bisa diistimewakan di hadapan manusia dari dunia. Mungkin ia berkendaraan dengan sepeda tua, pakaian yang sudah lusuh, penampilannya yang kurang menarik. Namun ia di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki keistimewaan yang sangat tinggi dengan mendapatkan cinta Allah Azza wa Jalla. Dan termasuk diantaranya kalau dia berdoa, maka Allah akan mengabulkan doanya segera. Dan bila ia meminta pertolongan, maka Allah akan memberikan pertolongan dengan segera. Karena kejujurannya di dalam menyembah Allah, di dalam mengabdikan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, keikhlasannya di dalam beribadah kepada Allah, sehingga ia tidak memandang apapun di dalam beribadah kepada Allah selain hanya Allah. Tujuan ibadahnya hanya Allah, tidak ada yang lainnya. Mereka inilah orang-orang yang disebutkan oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lauddin, yakni orang-orang yang mengamalkan keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah yang taharatu qalbi, karena kesucian hatinya, wa safai, dan karena kejenian, kebeningan hatinya, sehingga ibadahnya tidak ia campur adukkan dengan sesuatu pun dari perkara dunia. Ia mengatakan yang hak itu adalah hak, tidak peduli apakah itu akan menguntungkan dirinya atau merugikan. Ia tidak berbasa-basi dan tidak pandai berdiplomasi di hadapan manusia. Dan bahkan memang tidak suka dengan diplomasi. Tidak mujamalah, berbasa-basi, yaitu melakukan sesuatu karena harapannya begini dan begitu. Kalau aku dekat dengannya, maka aku akan mendapatkan keuntungan begini dan sebagainya. Sehingga ia menjalankan segala bentuk ketaatan semata-mata karena Allah, yang kadang itu secara duniawi merugikannya, sehingga orang semua membencinya ataupun tidak suka kepadanya. Bahkan mungkin memandang rendah, dan bila berdekatan dengannya orang tidak nyaman. Karena suka menasehati, suka menegur,
Tentu yang tidak nyaman adalah orang-orang yang mereka tidak mentaati ataupun tidak benar-benar saleh di hadapan Allah. Adapun ia di hadapan orang-orang yang saleh, maka ia tidak menampakkan dirinya bahwa dirinya saleh. Karena ia lebih banyak menyembunyikan amal solehnya, ketaatannya kepada Allah daripada menampakkannya. Ia ibaratnya adalah seorang hamba yang ghaniyun taqiyun ghaniyun khafi. Seorang hamba yang bertakwa kepada Allah, yang ia berkecukupan, yakni puas jiwanya dengan apa yang dia miliki. Bukan kaya dengan harta, tapi kaya jiwanya dengan kepuasan, qanaah dan khafi. Yang ia selalu beribadah dengan menyembunyikan ketaatan-ketaatan itu dari manusia. Ia hanya beribadah karena Allah Azza wa Jalla. Maka mereka yang seperti inilah yang diungkapkan oleh Allah di hadis qudsi yang di atas, maupun yang diucapkan oleh Nabi SAW di antara hamba-hamba Allah. Ada seseorang, yakni ada orang-orang yang bila ia bersumpah berdoa kepada Allah, la barrau, niscaya Allah akan mengabulkan doanya. Niscaya Allah akan bersikap baik kepadanya. Juga di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, rubba asy'atha madbu'in bil abwab lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Rubba asy'ath, banyak sekali orang yang rambutnya kusut. Sebuah ungkapan tentang orang yang tidak peduli dengan kondisi dirinya di hadapan manusia. Kusut karena ia tidak memiliki sesuatu yang bisa merawat dirinya. Pakaiannya lusuh, yang mengisyaratkan ia tidak memiliki pakaian lain selain yang menempel pada tubuhnya. Atau hanya memiliki dua seragam atau dua setel pakaian, sehingga lamanya dipakai sehingga ia tampak lusuh. Madfu'in bil abwab, yang bila ia datang ke rumah seseorang seringkali ditolak. Ataupun maksudnya ditolak yakni dipandang rendah, sehingga ketika ia datang, tuan rumah sudah curiga lebih dahulu, sudah berprasangka jelek kepadanya. Dan bahkan mungkin kalau dia terima, dia tidak ajak bicara dengan bicara yang menyenangkan, karena yang dibicarakan paling ayat Quran, hadis Nabi, akhirat, ibadah, ketaatan. Yang ini tidak menarik bagi orang-orang yang mencintai dunia. Madfu'in bil abwab, banyak ditolak, banyak tidak disukai. Tapi kata Nabi SAW, lau aqsama 'ala Allah la abarrah, kalau ia bersumpah dengan nama Allah, kalau ia sudah berdoa menyebut nama Allah, la abarrah, niscaya Allah akan berbuat baik kepadanya, mengabulkan doanya. Ini kemuliaan yang sangat tinggi, yang sangat besar pada diri hamba yang dicintai oleh Allah, yakni ketika Allah bersegera mengabulkan semua doanya. Ini tanda yang sangat besar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betapa seandainya sesungguhnya orang-orang yang beriman semuanya menginginkan kedudukan serupa ini. Namun tidak semua orang yang menginginkan, mereka mewujudkan keinginannya dengan melakukan sarana yang bisa mewujudkan harapannya. Kita semua senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mencintai Allah, mencintai hamba yang mencintai Allah, dan mencintai setiap amalan yang dapat mendekatkan kita kepada cinta Allah. Ini yang ke-8.
Dalam masalah ini sungguhnya pembahasan tentang doa juga sangat luas sekali. Akan tapi kita cukupkan pada di sini. Yakni bahwa jaminan dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung ini pun Allah nyatakan dalam banyak firman-Nya. Di antaranya Allah Tabaraka wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan. Janji Allah Subhanahu wa taala ini tentunya berkaitan erat dengan sikap dan ketaatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila hamba ini benar-benar mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjaga amalan fardu, kemudian ia memperdekatkan dirinya kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah, sampai pada tingkatan Allah mencintai hamba, maka sungguh berlakulah apa yang Allah firmankan kepada hamba. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Dan di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah Tabaraka wa taala juga berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani." Apabila hambaku bertanya kepadaku, wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila hambaku bertanya kepadaku tentang diriku, anni, bertanya kepadaku, apabila hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, wahai Rasul Muhammad SAW, tentang diriku, yakni tentang Allah Azza wa Jalla, di mana Allah, seberapa dekatkah Allah dengan hamba, maka Allah perintahkan kepada Nabi-Nya untuk mengatakan, fa inni qarib. Katakan wahai Rasul Muhammad SAW kepada hamba-hambaku, fa inni qarib, sungguh aku ini dekat, yakni Allah, langsung Allah yang menyatakan, sungguh aku ini, yakni Allah ini dekat dengan kalian. Mengisyaratkan bahwa Allah tidak membutuhkan perantara. Mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengarkan permohonan hamba, yaitu yang mereka memiliki keyakinan penuh kepada Allah dan menunjukkan sikap ketaatan dan ketakwaan serta keimanannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah teguhkan, Allah tegaskan lagi dengan firman-Nya, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa ketika ia berdoa kepadaku. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan doanya orang yang berdoa, yang memohon ketika ia berdoa memohon kepadaku, idza da'ani. Dan termasuk maknanya apabila ia berdoa kepadaku, yakni terpenuhi di dalamnya segala persyaratan untuk dikabulkannya doa, yaitu tidak sombong dari ketaatan kepada Allah. Hamba ini terbersihkan, tersucikan dirinya dari sikap sombong. Sombong kepada Tuhannya, Rabbnya, yang tidak mau berdoa dan meyakini kemampuan diri, mengagumi kecerdasannya, sehingga memandang apa yang ia peroleh adalah karyanya dan bukan dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengancam yang hamba yang demikian ini dalam firman-Nya surat Ghafir ayat 60. Innal ladina yastakbiruna an ibadati. Diancam dengan ancaman keras,
yaitu sungguhnya orang-orang yang mereka sombong dari an ibadati, dari berdoa kepadaku. Ai du'ai. Jadi bukan sombong dari menyembah Allah semata, beribadah kepada Allah semata, termasuk di dalam maknanya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak semua manusia bisa memperoleh cinta Allah. Kadang orang berdoa dan ia bukan orang yang dicintai oleh Allah, tapi doanya dikabulkan. Ini bukan berarti bahwa Allah mencintai hamba itu secara mutlak. Namun bahwa kebanyakan dari hamba-hamba Allah yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah terbukti dari setiap doa-doa yang ia panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada diri hamba kadang ada kedoliman, kemaksiatan, maka kadar kedoliman, kemaksiatan itu yang menghambat terkabulnya doa dengan segera. Pada keadaan, pada banyak keadaan, dan terutama di dalam keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ke-8. Yang ke-9, yaitu orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla Allah akan berikan pada diri hamba itu sifat kelemah lembutan, ar-rifq. Dan ini telah diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agar kita sebagai umat beliau untuk bersikap lemah lembut. Linul janib wal lutfu bil qaul wal fi'l wal akhdhu bil ashal wa husnis sani'. Ini makna ar-rifqu. Kelemah lembutan, yaitu linul janib, bersikap lembut. Linul janib wal lutfu bil qaul, dan ucapannya penuh dengan kelembutan. Wal fi'l, juga perbuatan, sikapnya juga lembut. Wal akhdhu bil asal, suka memilih yang termudah. Wa husnis sani', dan suka berbuat kebajikan. Lawan dari orang yang bersikap kasar. Lawan rifku itu adalah al-unuf, sikap kasar. Ar-rifqu wal-lin yantajua husnul khuluq. Kelemah lembutan serupa ini dihasilkan oleh sebuah akhlak yang mulia. Orang yang berakhlak mulia, maka ia akan bersikap lemah lembut. Kalau ada orang yang memiliki sifat kasar, maka berarti dia tidak memiliki sifat akhlak yang mulia, yang sempurna. Dan di antara akhlak yang mulia adalah kemampuan menahan diri, pengendalian diri, terutama di saat emosi. Dan juga termasuk pengendalian diri ketika dorongan syahwat begitu kuat. Ia mampu menekan dirinya, menundukkan dirinya sehingga ia tidak terjatuh kepada kemaksiatan. Khuluqur rifqi, akhlak kelemah lembutan ini, kasih sayang lemah lembut ini merupakan sifat akhlak yang paling mulia, yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, yang Allah hanya memberikan karunia akhlak lemah lembut ini kepada hamba-hamba
hamba-hamba Allah yang beriman yang Allah cintai. Maknanya banyak orang-orang yang beriman tapi tidak semuanya mereka bersikap lemah lembut. Mereka punya sikap lemah lembut tapi kadar kelemah lembutan satu dengan yang lainnya bisa bervariasi. Tapi orang yang diberikan kelemah lembutan secara total atau dalam porsi yang besar di dalam kehidupannya, dialah bukti bahwa dia dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, juga dari Imam Ahmad dari hadisnya Aisyah yang senada. Nanti kita sebutkan bentuk lafadznya. Lafadz yang dari Imam Bukhari, innallaha idza habba ahla baitin adkhala alaihimur rifqa. Sungguhnya Allah apabila mencintai ahlal bait, sebuah keluarga, ahlal bait, yaitu sebuah rumah tangga, adkhala alaihimur rifqa, Allah akan masukkan ke dalam kehidupan rumah tangga tersebut, keluarga tersebut, yaitu benih-benih kelemah lembutan. Maka rumah tangga yang dipenuhi dengan kelemah lembutan oleh penghuninya, ia adalah rumah yang dicintai oleh Allah, keluarga yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Sebaliknya, rumah tangga yang tidak memiliki kelemah lembutan, na'udzubillah wa nastaghfirullah al-azim min kulli su' wa syarr, rumah yang tidak memiliki kelemah lembutan, rumah tangga yang dipenuhi dengan sikap keras kasar, ia juga terhalang untuk mendapatkan segala bentuk kebajikan. Allah Ta'ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Majah serta Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya, Ibnu Hibban di dalam sahihnya, Al-Baihaqi di dalam Sunan Al-Kubra, Imam Ahmad di dalam musnadnya, dengan lafaz yang sedikit berbeda satu dengan yang lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man yuhramur rifqu yuhramul khairu. Man yuhramur rifq yuhramul khair. Orang yang terhalang dari memiliki sifat kelemah lembutan, maka dia pula yang terhalang untuk memperoleh kebaikan. Maknanya orang yang tidak bersikap lemah lembut, maka dia kehilangan kebaikan yang banyak. Na'udzubillah min kulli syarr. Kenapa? Karena ar-rifqu itu adalah khairun wa barakah. Sikap lemah lembut itu adalah khair, kebajikan, kebaikan. Dan bahkan ia adalah keberkahan. Keberkahan artinya kebaikan-kebaikan yang sangat berlimpah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai segala perkara yang di dalamnya dibarengi dengan kelemah lembutan. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli." Innallaha rafiq, sungguhnya Allah itu maha lemah lembut, maha penyayang, maha lemah lembut, rauf, rahib, rafiq, lemah lembut, penuh lemah lembut. Yuhibbur rifqa, dan Allah mencintai setiap kelemah lembutan. Fil amri kulli, dalam semua perkara. Allah mencintai kelemah lembutan dalam segala perkara, termasuk di dalam berdakwah, termasuk di dalam memberikan nasihat, termasuk di dalam membuat keputusan, termasuk di dalam pergaulan, ucapan, perbuatan, semuanya dengan kelemah lembutan. Bahkan ketika Allah memerintahkan menyembelih kurban,
Melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkan agar menajamkan pisaunya dan menutupi matanya dan tidak menampakkan penyembelihannya di hadapan kambing atau hewan kurban lainnya. Padahal itu menyembelih. Di sini sifat kelemah lembutan yang ada pada Islam bukan kontradiksi dan kontradiktif, tidak. Tapi itulah karena memang Allah menjadikan hewan binatang itu sebagai binatang ternak yang kita diizinkan untuk memakan dagingnya, mengkonsumsinya, bahkan membagikan sembelihannya kepada sesama saudaranya. Tetapi kita tetap diperintahkan untuk bersikap lemah lembut. Karena Allah mencintai kelemah lembutan di dalam semua perkara, termasuk di dalam mendidik anak-anak dan juga keluarga. Yang kadang manusia lalai dan lengah dalam hal ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih. Hadis riwayat Imam Bukhari, Ibnu Majah, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi di dalam Sunan Al-Kubra. Dari banyak jalur periwayatan. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kelemah lembutan beliau yang luar biasa. Sehingga Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 159, Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Fabima rahmatim minallahi linta lahum. Maka karena atau berkat rahmat Allah linta lahum, engkau bisa bersikap lemah lembut kepada mereka manusia. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi, sekiranya engkau bersikap kasar, hati keras, lang faddu min haulik, mereka niscaya akan menjauh darimu. Namun kelemah lembutan jangan ditafsiri sebagai sikap kelemahan. Justru kelemah lembutan adalah sebuah kekuatan, yaitu kekuatan untuk senantiasa bersikap bijak dan bersikap adil terhadap semua manusia. Bahkan kepada musuh pun Rasul sallallahu alaihi wasallam bersikap lemah lembut. Para tawanan mereka diperlakukan dengan sangat lemah lembut dan manusiawi. Bahkan ketika Nabi menaklukkan kota Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sangat pemaaf dan bersikap lemah lembut kepada orang-orang yang dahulu mengusir beliau dan para sahabat beliau, yang membunuhi mereka, menyiksa mereka dikala beliau dan juga kaum muslimin berada di tanah Makkah sebelum ada perintah hijrah. Namun ketika mereka kembali ke kota Makkah dalam keadaan memiliki kekuatan yang besar, tidak digunakan untuk membalas dendam, tetapi membuka hati, yakni untuk memaafkan mereka dan menyambut dengan baik selagi mereka mau tunduk kepada syariat Allah. Sehingga tujuan jihad di jalan Allah, di dalam Islam, bukan untuk mengalahkan musuh dan membasmi musuh, akan tetapi tujuan utamanya agar mengembalikan manusia kepada tauhidullah, kepada ibadatullahi wahdah, mengembalikan manusia untuk hanya menyembah Allah semata, mengembalikan manusia kepada jalan tauhid. Dan itu berarti menumpas segala bentuk kekufuran, kesyirikan, dan kemunafikan.
Maka kelemah lembutan ini merupakan akhlak yang paling mulia, yang bila dimiliki oleh seorang hamba maka ia dapat menundukkan hati banyak hamba lainnya dan dapat mengarahkan mereka kepada jalan kebaikan, serta dapat menyeru umat manusia kepada jalan Allah. Dan kelemah lembutan ini terwujud dengan cara diantaranya dhabtun nafsi, mengendalikan jiwa, terutama ketika ada benih-benih gejolak amarah di dalam hati, segera ditundukkan dan juga menghiasi diri dengan sifat rahmah, kasih sayang. Orang yang punya sifat kasih sayanglah yang ia akan bersikap lemah lembut, sehingga kemarahannya semata-mata karena Allah dan bukan karena hawa nafsu. Dan ketika ia telah memiliki sifat kelemah lembutan yang benar serupa ini, kelemah lembutan yang tidak menghilangkan hak-hak Allah, pada saat itulah seseorang akan memperoleh kemenangan dengan mendapatkan cinta Allah Azza wa Jalla. Berkaitan dengan ini, berkata Abu Darda radhiyallahu taala anhu dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, beliau berkata, "Inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi wa yuhibbu kulla qalbin khashi'in hazinin rahimin yu'allimun nasa khairan wa yad'u ila ta'atillah wa yubghidu kulla qalbin qasin lahin." Kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala, sungguhnya Allah itu rafiqun, zat yang maha lemah lembut, penuh kasih sayang. Yuhibbur rifqa fil amri kulli, Allah mencintai segala bentuk kelemah lembutan di dalam segala urusan. Wa yuhibbu kulla qalbin khashi'in hazinin rahimin, dan Allah sangat menyukai, menyenangi, mencintai setiap hati yang hati itu selalu tunduk kepada Allah, hazinun, yang hati itu penuh dengan kesedihan, yakni sedih terhadap apa yang telah lampau dari ketaatan yang tidak dapat ia tunaikan semaksimalnya. Hazin, sedih dengan amalan-amalan yang tidak maksimal dan mengkhawatirkan kalau amalan yang telah dilakukan, yakni dari amal ketaatan yang telah dilakukan, tidak diterima oleh Allah, atau amal kemaksiatan yang pernah dilakukan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimin, dan setiap hati yang penuh dengan kasih sayang. Allah mencintai mereka semua. Yu'allimun nasa khairan, yang sifat seperti ini akan mendorongnya untuk mengajarkan kebajikan kepada semua manusia. Wa yad'u ila ta'atillahi, dan ia akan menyeru kepada manusia agar mereka mentaati Allah Azza wa Jalla. Wa yubghidu kulla qalbin qasin lahin, dan Allah membenci sekali setiap hati yang keras lagi lalai. Naudzubillah. Hati keras yaitu yang tidak mau tunduk kepada dalil, kepada nasihat. Hati yang sombong, hati yang keras, yakni hati yang merasa apa yang ia pikirkan dengan akalnya sudah benar, dan ia tidak merasa butuh kepada para ulama al-rabbaniyin al-alimin al-allama. Hati yang sombong, yang merasa bahwa ia sudah berada di atas kebenaran. Hati yang keras, yang ia tidak membutuhkan kepada nasihat maupun juga petunjuk. Lahin, yang ia lengah lalai dari mengingati Allah. Ia lalai dengan dunia, lalai dengan segala kedudukan yang ia miliki.
lalai dengan karunia-karunia Allah yang begitu banyak yang menumpuk pada dirinya sehingga ia jauh dari mengingati Allah dan mentaati Allah, wal'iyadu billah. Ucapan yang sangat indah dan penuh hikmah dari seorang sahabat Nabi yang sangat mendalam pemahamannya terhadap din dan terhadap pengajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang ke-9. Dan mereka yang memiliki hati yang lemah lembut inilah yang dicintai oleh Allah. Yang ke-10, wa insya Allah ini yang terakhir. Orang yang dicintai oleh Allah, tanda terbesarnya, tanda paling besar bahwa ia dicintai oleh Allah ketika ia meninggal dunia, ia di atas amalan yang saleh, yaitu ia meninggal dunia dengan husnul khatimah. Penjelasannya, di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla yaitu amalan saleh yang ia terus menerus dijaga oleh seorang hamba. Kemudian amalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu ketika seorang hamba yang meninggal dunia berada di atas amalan yang soleh. Dan ini merupakan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Betapa setiap kita mengharapkan hal terpenting ini. Orang yang beriman dan beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, pastilah yang ia harapkan satu yang paling terbesar, yakni meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ia meninggal dalam kondisi hatinya bersih. Ia menetapi hatinya, menetapi dirinya di dalam kesolehan. Dan ini sebuah kenikmatan. Dan juga ini merupakan bukti akan kecintaan Allah Azza wa Jalla kepada hamba ini. Maka bila ada seorang yang meninggal dunia karena mati syahid, karena amalan saleh, maka ini bukti bahwa Allah mencintainya. Dan di antara amal saleh yang menyebabkan seseorang menjadi husnul khotimah ketika meninggal dengannya, yaitu orang yang meninggal karena mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang tertinggi. Atau orang yang meninggal tatkala ia sedang sholat atau baru saja selesai sholat. Di dalam rukuknya tiba-tiba ia terjatuh tersungkur, atau di saat dia sujud kemudian tidak bangun lagi, kemudian roboh, atau di dalam tasyahudnya, di dalam duduk tasyahud akhirnya ketika ia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian Allah memanggilnya, mengambilnya. Atau seseorang ketika ia selesai salam kemudian duduk berzikir lalu berhenti zikirnya dan ia menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini pertanda bahwa hamba itu termasuk hamba yang dicintai oleh Allah. Bila kita melihat seorang hamba dalam kondisi seperti ini, maka kita sangat beroptimis, tapi tetap dengan harapan, yakni bahwa kita mengharap bahwa orang tersebut termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan itu bisa dilihat dari kehidupan sehari-harinya. Sebelumnya, apakah ia menjaga ketauhidannya dan menjaga akidahnya, menjaga imannya, sehingga ia terjauhkan dari kesyirikan, kekufuran, kemunafikan. Ini yang terpenting. Karena mungkin seseorang itu tidak melakukan kesyirikan, tapi dia melakukan kekufuran, yakni melakukan hal-hal yang menyebabkan dia menjadi kufur dengan perbuatan itu. Baik dia sadar atau tidak menyadarinya.
Ada orang yang ia tidak melakukan kekufuran, tapi dia melakukan kesyirikan, yaitu meminta kepada selain Allah, datang ke kuburan para wali dan sebagainya. Dan hakikatnya setiap kesyirikan itu kekufuran, kemunafikan. Ya zahirnya muslim Islam, tapi hatinya penuh dengan kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin yang taat kepada Allah. Benci kepada syariat Allah, benci kepada undang-undang Allah. Dan ini kemunafikan. Dan itu termasuk munafik akbar. Yang bila seseorang mati dalam keadaan ini, berarti dia mati di dalam su'ul khatimah wal'iyadzubillah, kecuali bila dia bertaubat kepada Allah. Kembali bahwa husnul khatimah adalah merupakan bentuk tanda yang menunjukkan bahwa seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab husnul khatimah. Ada orang meninggal ketika dia menunaikan ibadah haji, atau sedang berangkat menuju ibadah haji, atau di saat sedang menunaikan ibadah haji, atau selesainya dia menunaikan ibadah haji, atau dia baru pulang dan meninggal dunia dalam keadaan dia masih bersih, belum melakukan satu dosa lainnya. Terlebih lagi bila hajinya adalah haji yang mabrur, hajinya dilaksanakan dengan tuntunan dan syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bersih dari segala bentuk kebid'ahan, bersih dari segala bentuk kesyirikan, sehingga ia mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak memiliki balasan yang pantas, yang layak selain daripada surga. Allahumma ja'alna min ahlil jannah wa adkhilnal jannah wa amitna al syahadah. Dan orang yang meninggal husnul khotimah sangat banyak. Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan ada sekitar 18. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan lebih dari 20 sampai sekitar 23-an kalau tidak salah. Tetapi itu semua, tanda-tanda ini semua haruslah dibarengi dengan akidah yang benar pada pemiliknya. Di antaranya itu yang pertama syahadah, mati syahid. Yang kedua meninggal pertama mati syahid, yaitu mati karena terbunuh di dalam medan perang karena membela agama Allah. Ini juga harus dipahami dengan benar. Mati syahid yaitu ketika ia berjihad benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukan karena mencari popularitas atau mencari keuntungan duniawi, atau supaya dipandang superhero, atau dipandang sebagai pahlawan, atau yang lainnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya mana orang yang jihadnya, mana orang yang syahid, apakah yang berjihad karena ingin popularitas, atau berjihad karena untuk mendapatkan keuntungan, harta rampasan perang, atau karena yang lainnya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jihad yang lillah, yaitu yang li'i'la'i kalimatillah, jihad yang niatnya semata-mata untuk meninggikan kalimat Allah, untuk menegakkan kalimat Allah setinggi-tingginya, yang maknanya dengan jihad itu ia berharap agar kebatilan, kekufuran, kesyirikan itu ditumpas habis. Itulah jihad. Kemudian mereka nomor 2 yang meninggal dunia di saat dia berjaga di kamp peperangan ataupun di baris terdepan, di tapal batas jihad, karena sakit atau karena
terkena peluru sasar. Mungkin yang menembak masih orang muslim tapi tanpa sengaja. Ia menembak seseorang, terlewatkan, terbentur oleh sebuah batu, kemudian melencing dan mengenai orang saudaranya, dan ia meninggal dengan sebab itu. Tidak celaka meninggalnya, tapi dia termasuk orang yang mati syahid. Atau meninggalnya karena memang sakit demam kah, atau karena memang sudah ajalnya, ia tersandung kemudian jatuh, tapi saat itu dia sedang di dalam peperangan, maka dia termasuk yang husnul khatimah. Selama dia tidak punya tanggungan dan tidak punya dosa seperti menggelapkan harta rampasan saudaranya atau barang milik saudaranya atau hutang. Ketiga, yaitu orang yang meninggal dunia karena sakit perut, juga yang keempat, orang yang meninggal dunia karena penyakit TBC, dan termasuk di dalamnya ada yang menyebutkan yaitu penyakit kanker. Sehingga ada yang menyimpulkan segala macam penyakit yang membuat penderitanya menderita dan dia bersabar, ridho. Termasuk penyakit kelumpuhan. Penyakit-penyakit ini bisa ada pada diri orang mukmin, pada diri orang munafik, dan pada diri orang-orang kafir. Tetapi meskipun penyakitnya sama, tapi kualitas berbeda di hadapan Allah maksudnya. Karena pada diri orang-orang mukmin ketika ia bersabar ridho dengan segala apa yang Allah berikan kepadanya, maka itu menjadi sebab penghapusan dosa dan pengangkatan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang termasuk meninggal husnul khatimah yaitu yang meninggal karena tertenggelam. Orang yang meninggal tenggelam bukan orang bunuh diri. Ia terjatuh, terpleset sehingga terjatuh ke dalam air yang dalam dan dia tidak bisa berenang, atau terjatuh ke dalam air kemudian terbentur benda atau tertancap sesuatu yang tajam di dalam air kemudian dia meninggal, atau dia tenggelam terbawa arus. Kemudian orang yang meninggal dunia karena tertimpa reruntuhan bangunan, maka ini juga termasuk orang yang meninggal dunia husnul khotimah bila dia seorang yang beriman, yang mentauhidkan Allah, menjaga keimanannya. Yang terpenting tidak munafik dan tidak kufur. Kemudian yang berikutnya meninggal dunia karena tertimpa reruntuhan. Itu apa tadi? Terbakar. Orang yang meninggal dunia karena terbakar. Ia sedang tidur nyenyak, kemudian ada yang meledak karena listrik, konslet, kemudian membakar rumah dan dia tidak tersadarkan sampai akhirnya terbakar habis. Maka dia bila seorang mukmin dan dia hidupnya bersih dari kesyirikan dan kekufuran, maka itu menjadi sebab kehusnul khotimahannya, menjadi sebab kebaikannya di akhir hayatnya. Kemudian orang yang meninggal dunia karena membela hartanya. Ketika ada orang mau menjambretnya, ia lawan, ia bela haknya, dan dia meninggal dunia, maka dia mati syahid. Termasuk juga orang yang meninggal dunia karena membela keluarganya, membela jiwa, membela dirinya. Seorang wanita mau diperkosa, ia tolak, ia lawan, sampai akhirnya ia yang terbunuh. Maka
Bila dia seorang yang beriman, menjaga tauhidnya, menjaga keimanannya, jauh dari kesyirikan dan kekufuran yang membatalkan keimanannya dan keislamannya, maka insya Allah dia mati husnul khotimah. Kemudian yang membela, jadi membela diri, membela jiwanya, dan juga yang membela keluarganya. Kemudian termasuk di dalamnya adalah orang yang meninggal dunia pada malam Jumat atau hari Jumat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man mata yaumal Jum'ah aw lailatal Jum'ah waqahu Allahu min fitnatil qabri." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggal dunia pada hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah akan menjaganya dari fitnah kubur, yaitu dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Maknanya dia langsung mendapatkan kebaikan, tidak mendapatkan pertanyaan dalam kubur, artinya bahwa ia termasuk orang yang diampuni dosa-dosanya. Kemudian orang yang meninggal dunia dan ia di atas ketaatan, artinya baru selesai melaksanakan ibadah, dia bersedekah, selesai sedekah dia meninggal dunia, maka dia mati syahid. Dia habis selesai sholat atau di dalam sholat dia meninggal dunia, maka dia mati syahid. Orang yang berhaji kemudian dia meninggal dunia termasuk mati syahid. Segala bentuk ketaatan, sedang membagikan bantuan, kemudian dia mati syahid. Kemudian dia meninggal, maka dia meninggal syahid. Termasuk orang yang misalnya menolong saudaranya yang hampir celaka, kemudian dia yang meninggal dunia karenanya, termasuk insya Allah dia termasuk mati syahid. Dan bahkan termasuk ke dalam kategori, sebagian ulama menyebutkan bahwa termasuk ke dalam kategori mati syahid dan termasuk dalam kategori tertimpa reruntuhan, yaitu orang yang meninggal dunia karena kecelakaan. Bukan karena ugal-ugalan, tapi karena kecelakaan. Tertabrak atau bertabrakan atau ditabrak sedang berjalan atau sedang naik sepeda atau sepeda motor. Maka sungguhnya ibrahnya, intinya di dalam pelajaran kematian, bahwa kematian baik itu tidak dilihat dengan cara seperti apa dia mati, tapi dia meninggal dalam keadaan bagaimana hati dan imannya. Kemudian termasuk orang yang meninggal dunia dengan mati syahid, dengan orang yang meninggal dunia dengan husnul khotimah, yaitu yang ia menjaga bacaan surat Al-Mulk. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran ada sebuah surat yang berjumlah 30 ayat yang ia akan mencegah pembacanya dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, yaitu surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kemudian orang yang meninggal dunia karena melahirkan, maka ibu-ibu yang mereka hamil ini bukan sesuatu hal yang jelek, bahkan itu suatu perjuangan jihad. Bahkan seorang wanita yang meninggal dunia karena melahirkan atau di masa nifasnya, maka dia akan diselamatkan oleh anaknya dengan tali pusarnya. Ini termasuk yang syahid. Ada yang memisahkan kategorinya, yaitu yang meninggal dunia bareng bersamaan dengan bayinya di dalam, yang masih dalam perut sebelum lahir. Ini juga termasuk yang mati syahid. Kemudian juga orang yang meninggal dunia karena wakit penyakit taun, wabah.
Jadi di sana ada yang dipisahkan antara murabit yang berjaga-jaga di perbatasan, dia meninggal dunia, dia mati syahid, dan ada dipisahkan orang yang sedang berjihad dan dia meninggal dunia. Ini semua adalah orang-orang yang termasuk mati syahid. Dan bila seseorang dalam kondisi iman, tidak melakukan kesyirikan dan kekufuran, kemunafikan, dan dia meninggal dengan salah satu cara-cara ini, maka hal-hal itu menjadi sebab ampunannya dan menjadikan ia termasuk orang yang mati syahid, dan dia termasuk orang yang husnul khotimah. Ada lain yang termasuk bentuk orang ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini dulunya biasa-biasa saja, amalannya biasa, bahkan mungkin dia lengah banyak berbuat dosa karena kebodohan. Seperti orang yang mungkin tidak tahu, baru Islam, kemudian dia meninggal dunia. Nabi SAW pernah bersabda bahwa orang yang meninggal dunia diakhiri dengan kebaikan, maka dia yang dicintai oleh Allah. Idza habballahu 'abdan assalahu. Faqila wa ma assalahu? Qala yuwafiqu lahu amalan salihan baina yaday ajali hatta yarda anhu jiranuhu aw qala man haulahu. Hadis riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya dari jalannya Suraj dengan riwayatnya sejenisnya, juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak yang lafadznya dari Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Hakim serta disepakati oleh Imam Ad-Dahabi, juga oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya dari jalannya Amr bin Hamad Al-Khuzai dengan riwayat yang senada, dan juga At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir dari hadisnya Abu Umamah dengan yang senada, dan juga diriwayatkan dari hadisnya Abu Umamah dengan yang senada, dan diriwayatkan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib dalam kitab Taubah wa Zuhud, bab targhib fi dzikril maut wa qasril amal. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam di dalam silsilah sahihah. Dan dipandang oleh Syekh Al-Albani bahwa hadis ini sahih berdasarkan persyaratan Imam Muslim. Yang maknanya hadis ini, Nabi SAW bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan assalau." Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menjadikannya madu atau akan memberinya madu. Assalahu. Lalu para sahabat bertanya, kila, ada sahabat yang bertanya, wa ma assalahu? Apa maksud daripada assalahu itu ya Rasulullah? Allah menjadikannya asal, menjadikannya madu atau memberikannya madu. Qala, Nabi SAW bersabda, yuwaffiq lahu amalan salihan baina yaday ajali. Allah akan memberinya taufik kepada hamba yang Allah cintai ini, yaitu untuk melakukan amalan saleh, suatu amalan saleh, amalan solian, amal saleh apa saja. Baina yaday ajali, di dekat ajalnya. Hatta yarda anhu jiranu, sampai orang-orang yang di tetangganya atau dalam riwayat lain haulahu, orang-orang yang di sekitarnya, yang di dekatnya, mereka ridho, suka dengan orang ini. Dulu mungkin tidak disukai, orang ini gini dan begitu, tapi di akhir hayatnya Masya Allah, dia suka ke masjid, dia sudah naik ke langgar, sampai orang-orang ridho, suka. Berbalik yang benci menjadi suka, yakni orang-orang mukmin, yang kemudian dengan sebab itu dia meninggal dunia. Maka ini adalah orang dicintai oleh Allah. Karena Nabi SAW mengatakan, idza ahabballahu 'abdan, apabila Allah mencintai hamba, seorang hamba, assalau, maka Allah akan memaniskannya seperti madu. Yaitu dibuatnya seperti madu, disukai oleh semua orang. Dan termasuk tadi di antara mati yang husnul khotimah, orang yang meninggal dunia dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya sebelum ia meninggal dunia adalah la ilaha illallah, pasti dia masuk
surga. Maka di sini makna asal, al-asal adalah tibus tanah, pujian-pujian yang baik dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena kata asalahu diambil dari kata-kata al-asal. Al-asal artinya madu. Dalam bahasa Arab kata asalut ta'am, asalat ta'am ay yu'asiluhu, yaitu menjadikan makna idza ja'alahu fi al-asal, jika memberinya madu. Makanan yang ditaburi madu itu maknanya asalahu. Seperti roti Maryam, enaknya kalau makan dengan madu, akan ada kelezatan. Atau kita minum susu dicampur dengan madu. Dan banyak makanan-makanan lainnya yang bila kita olah dengan madu menjadi lezat. Dan rata-rata, kecuali orang yang tidak suka madu. Karena ada orang yang tidak suka madu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyerupakan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu marazaqallahu hadzal abda minal amali salih, yakni dengan Allah memberinya karunia kepada hamba ini untuk beramal saleh, sehingga taba bi dzikruhu baina qaumi bil asalil ladzi yuj'alu fit ta'am, sehingga ia menjadi baik di kalangan kaumnya seperti makanan yang diberi madu. Dia menjadi kaum yang dicintai. Masya Allah. Siapa bulan? Bulan, Masya Allah sekarang. Tidak ada orang yang menjelekkannya. Artinya orang-orang yang baik, orang-orang yang hatinya tulus tidak akan menjelekkannya karena amalannya. Dan dia memang demikian. Maka yang demikian ini termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka husnul khatimah termasuk salah satu dari tanda-tanda hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya hamba ini hamba yang beriman. Siapa yang hamba beriman? Yang bersih dari kesyirikan, kekufuran, dan kemunafikan. 3 hal ini tidak boleh lepas. Kesyirikan, kekufuran, dan kemunafikan, bersih dari 3 hal ini. Karena ada orang kafir yang meninggalnya pada hari Jumat, dan itu tidak menjadi jaminan bahwa dia, Masya Allah, ini meskipun kafir dia meninggal dunia hari Jumat berarti dia husnul khotimah. La. Demikian pula orang-orang yang mereka masih terjangkiti oleh 3 hal tadi. Kemunafikan, kesyirikan, kekufuran. 3K. Kemunafikan, kesyirikan, kekufuran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua termasuk hamba-hamba yang husnul khatimah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, kami semua memohon kepadamu agar kami dapat mencintaimu, mencintai juga orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai suatu amalan, setiap amalan yang mendekatkan kami kepada cintamu. Hadza wa naktafi. Mungkin ada pertanyaan. Pada kesimpulannya, kesimpulan akhirnya sebelum ada pertanyaan, bahwa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk amalan yang tertinggi, terpenting, termulia, dan merupakan kedudukan yang paling tinggi di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inti ketaatan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inti jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu jalan yang mendekatkan hamba yang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala serta membuat hatinya hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meniti segala rintangan dan halangan di jalan mencari ridha Allah dan memperoleh kemenangan dengan surganya adalah dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, berpaling dari agamanya, niscaya Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Mereka memiliki sifat rendah hati di hadapan sesama orang mukmin dan bersikap mulia, bersikap tegas di hadapan orang-orang kafir. Tidak rendah hati, tidak rendah diri, bersikap tegas, tegak, mulia di hadapan orang-orang kafir. Sifat kedua, senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak memiliki rasa takut terhadap celaan orang yang mencela. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dalam hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 karakter. Ada 3 karakter yang siapa saja 3 karakter ini terkumpul pada dirinya, sungguh ia akan merasakan lezatnya iman. Dapat merasakan lezatnya beriman kepada Allah. Menikmati menjadi orang mukmin. Menikmati segala kepayahan di dalam mentaati Allah. Apa saja yang menyusahkan buat orang lain ketika beribadah kepada Allah, bagi dirinya suatu kenikmatan. Wajada halawatal iman. Yaitu yang pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Lihat, kedudukan tertinggi mencintai Allah. Dan orang mencintai Allah harus dibarengi dengan kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Termasuk seseorang mencintai Rasulullah SAW harus dibuktikan dengan mentaati beliau dalam semua perintah dan larangannya. Tidak bisa seseorang dikatakan mencintai Rasulullah SAW dengan sepenuhnya bila ia hanya mencintai sebagian syariat dan membenci sebagian syariat yang lain. Maka mempelajari syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah jalan untuk mentaati Allah dan Rasul dan mencintai keduanya. Mencintai Allah dan mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sungguh kita benar-benar nanti akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan akan ditanyai. Di dalam kubur kita akan ditanyai, man hadar rajulul ladzi fikum? Kau kenal enggak orang yang di tengah-tengah kalian, yakni yang mengajarkan perintah dan melarang kalian, yang diutus oleh Allah?
Atau tahu nggak kau ini siapa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang ia berada di tengah-tengah kamu, yakni ajarannya disampaikan kepadamu. Hanya orang-orang yang mempelajari syariatnya, yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tidak mempelajari syariatnya dan tidak mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak mencintai Allah. Ayyakuna Allah wa Rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ini yang pertama. Dan ini yang perjuangan kita di dalam beribadah untuk memperoleh satu karakter tertinggi ini. Yang kedua, wa man ahabba abdan la yuhibbu illa lillah. Yang pertama, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang kedua, wa man ahabba abdan la yuhibbu illa lillah. Dalam riwayat lain, ayyuhibbal abda ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Sama maknanya. Yakni orang yang mencintai seorang hamba dan tidaklah ia mencintainya selain semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Apa mencintai karena Allah? Ia mencintainya karena kesolehannya, karena ketakwaannya, karena kebaikannya di dalam menjalankan syariat Allah. Dan ini berarti orang yang mencintai hamba Allah karena Allah, yaitu mencintai para ulama yang berpegang kepada ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengamalkan tuntunan ajaran Nabi dan mengikuti para sahabat serta pendahulunya. Maka orang yang membenci seorang sahabat Nabi, membenci seorang ulama yang rabbani, maka dia berarti bukan orang yang memiliki, orang yang tidak dapat merasakan bagaimana lezatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang sudah dicabut rasanya, indera rasanya sudah dicabut sehingga dia minum gula, makan garam sama saja rasanya. Tidak ada bedanya. Dikasih yang asem-asem yang nggak terasa, kasih yang pedas juga nggak terasa, lidahnya sudah mati. Ini ibarat seperti itu orang yang dia tidak mencintai seseorang karena Allah. Orang yang mencintai seorang hamba yang semata-mata ia mencintainya karena Allah, yakni karena kesolehannya, ketaatannya. Tidak memandang dari sisi hartanya, tidak memandang dari sisi kepentingan duniawiyahnya. Dia melihat dia orang soleh, orang baik, maka termasuk mencintai para ulama dan mencintai orang-orang yang soleh. Ini jalan untuk dapat merasakan lezatnya iman. Dan yang ketiga, wa man yakrah ay ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allah kama yakrah ayyulqa fin nar. Atau dalam riwayat lain, wa ayyakraha ay ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allah kama yakrahu ayyulqa fin nar. Orang yang benci, man yakrah ayyulqa fin nar. Orang yang benci ayyauda fil kufri, orang yang benci kalau sampai dirinya kembali lagi ke dalam kekufuran. Maknanya dia benci sekali kepada perbuatan kufur dan tidak ingin kalau dirinya sampai terjatuh kepada perbuatan kufur atau kembali kepada kekufuran. Setelah ia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ba'da id anqadahu Allahu minan nar. Setelah Allah selamatkan dia dari kesesatan, dari kekafiran, dari kemunafikan, dari kebodohan, dari kebid'ahan, kemudian dia kembali kepada kekufuran itu, celaka. Tapi orang ini benci kepada kekufuran itu, tidak ada keinginan sedikit pun untuk kembali kepada kekufuran itu.
Seperti bencinya ia kama yakrah ayyulqa finnar. Seperti bencinya ia sekiranya ia dilemparkan ke dalam api. Ada orang yang suka dilemparkan ke dalam api? Tentu tidak. Tidak ada seorang pun yang mau ia dilemparkan ke dalam api. Dan ini adalah bukti seorang hamba itu benar-benar dapat merasakan manisnya iman. Dan yang tertinggi dari 3 karakter ini adalah mahabbatullah wa rasulih. Mencintai Allah dan Rasulnya. Sehingga mencintai Allah ini berarti mendahulukan cinta Allah atas selain keduanya. Selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya serta mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perbuatan yang besar maupun kecil. Dan senantiasa meniti jalan orang-orang yang mencintai Allah. Dan berkelompok artinya berkumpul dengan orang-orang yang mencintai Allah. Serta memberikan pertolongan kepada orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai mereka. Kecintaan ini dinamakan al-mahabbah al-imaniyah. Kecintaan atas dasar iman. Yaitu kepada likulli mahbubin lillah. Mencintai segala hal yang dicintai oleh Allah dan menjauhkan dari segala hal yang dibenci oleh Allah, yang dapat menghilangkan kecintaan Allah kepada hamba atau kecintaannya kepada Allah. Dan syarat mencintai Allah itu adalah berbuat kebajikan, kebaikan di setiap amalan dengan mengikuti syariat. Berbuat kebaikan di dalam amalan itu artinya mengikhlaskan amalan hanya karena Allah semata dan mengikuti syariat, yaitu mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka cinta itu tidaklah sah dan tidak akan diterima pengakuan seseorang bahwa ia mencintai Allah kecuali bila ia melakukan itu karena Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian ini sebagai penutup yang sungguhnya di dalam masalah mahabbatullah ini kajiannya masih sangat panjang dan banyak sekali ragamnya. Di sana ada jenis amalan-amalan apa yang dicintai oleh Allah untuk kita amalkan sehingga kita bisa mencapai derajat mahabbatullah. Dan juga ada orang-orang yang dicintai oleh Allah yang disebutkan, amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak hal lagi. Tapi saya cukupkan hal ini di sini. Wa insyaallah taala mudah-mudahan semua yang kita pelajari ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala semata. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita kepada ridhonya dan membimbing kita untuk mendapatkan mahabbatullah, yaitu mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita termasuk ke dalam golongan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan memiliki sifat-sifat dari orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hada wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barak ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali ada pertanyaan? Nah. Gimana cara kita menjaga iman sedangkan kita berada di lingkungan yang jauh dari agama? Maksudnya jauh dari agama? Lingkungan jauh dari agama? Berada di lingkungan orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Baik. Bagaimana menjaga iman ketika kita berada di lingkungan yang jauh dari agama? Salah satu caranya adalah hijrah.
Karena itu perintah agama di antara hal yang diperintahkan adalah untuk kita berhijrah dari lingkungan yang jelek kepada lingkungan yang baik. Kecuali bila kita tidak memiliki kemampuan untuk hijrah dari tempat itu. Misal, rumah yang ditempati dijual tidak laku-laku. Dan dia tidak punya uang lain untuk bisa membeli tempat lain. Atau untuk sekedar mengontrak di tempat lain pun tidak mampu. Dan kehidupannya pun serba terbatas. Maka yang pertama, ia harus bersabar dengan kondisi yang ada. Sabar di sini dalam 3 hal. Sabar di dalam mentaati Allah dengan terus berdoa, dengan berusaha untuk mencari orang-orang yang baik untuk jadikan teman dan sahabat, dan menjauhi orang-orang yang jelek. Kalau begitu dikucilkan oleh orang-orang yang jelek lebih baik daripada dianggap sebagai sahabat oleh orang-orang yang jelek. Karena ada orang yang takut dikucilkan, padahal yang mengucilkan bukan orang-orang yang baik. Maka dalam hal ini termasuk ke dalam kategori tadi, wala yakhafuna laumata laim. Tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Karena tujuan tertinggi di dalam hidup kita adalah mengabdikan diri kita kepada Allah untuk mencari ridha Allah kepada kita. Maka bersabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, berdoa, kemudian memilih teman-teman yang baik dan menjauhi teman-teman yang jelek. Dan banyak mutolaah. Kalau misal ada bisa dijangkau tempat-tempat kajian orang-orang yang baik, kajian-kajian yang baik, kajian kitabullah, kajian sunnah Nabi SAW, maka menghadiri kajian-kajian ini. Kemudian bersabar di dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Berusaha semampu kita, sebisa kita, bahkan sekuat tenaga kita untuk menjauhi segala hal yang dapat menyeret kepada kemaksiatan. Termasuk tadi menjauhi teman-teman yang jelek. Dan yang ketiga, bersabar dengan ujian Allah. Yaitu dengan segala apa yang dimilikinya, ujian keterbatasan, rezeki keterbatasan, tempat tinggal dan sebagainya, bersabar. Tapi jangan berpaling dari agama Allah. Dan terus berdoa kepada Allah, minta istiqamah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Ini terutama hal yang paling pokok agar kita terjaga iman kita. Kemudian menuntut ilmu syariat itu penting, ilmu syariat. Karena dengan kita mengetahui apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang, janji dan ancaman, kita kenal dengan apa-apa yang diancamkan oleh Allah dan kita tahu apa yang dijanjikan oleh Allah, maka kita akan menjaga diri kita dan akan menjaga keimanan kita biidznillah. Dan kemudian selalu melaksanakan segala bentuk ketaatan yang bisa kita laksanakan selain yang wajib. Kalau yang wajib harus, yang selain wajib, yang sunnah-sunnah ini semampu kita mampu laksanakan. Jangan menunda. Dan belajar istiqomah tadi. Hal-hal ini pula sebenarnya di sana banyak sekali disebutkan oleh para ulama tentang tidak hanya di lingkungan yang jauh dari agama. Meskipun kita jauh dari agama, tetap kita berusaha memfasilitasi. Tetapi kemungkinan apabila seorang itu tinggal di lingkungan yang ditakdirkan oleh Allah, misalnya dia bekerja sebagai tenaga kerja asing di negeri-negeri kafir, sementara dia sudah terikat dengan kontrak dan baru ngaji sunnah, ya tadi berusaha bersabar, mengucilkan diri, itu jalan terbaik.
dengan tetap mempelajari kitabullah dengan sarana, apalagi zaman ini sudah mudah dengan Android, dengan handphone saja kita sudah bisa mencari informasi tentang agama yang benar ini. Mengikuti kajian-kajian para ustadz dan para ulama melalui YouTube ataupun melalui makalah-makalah mereka, dan bergaul dengan teman-teman yang baik, termasuk melalui media sosial, ikut grup-grup WA misalnya, yang banyak men-share, memposting kajian-kajian yang sunnah, yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Ini menjadi bekal dan menjadi jamuan. Membuka YouTube dan sebagainya yang benar, dengan tetap terus menjaga dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila Allah lapangkan rezekinya untuk bisa hijrah dari lingkungan itu, maka segeralah berhijrah dan mencari lingkungan yang baik. Hadza wallahu taala a'lam wa ahkam. Ada lainnya? Kalau misalnya kita kuliah di universitas umum yang masih istilah di dalamnya bercampur satu kelas laki-laki dan perempuan, tapi niat kita tidak suka akan hal itu, dan niat kita hanya untuk biar setelah kuliah bisa mencari pekerjaan yang halal, boleh atau tidak? Sebenarnya itu adalah hukum asalnya. Belajar di lingkungan yang bercampur baur laki perempuan haram. Karena meskipun tidak terjadi apa-apa, tapi karena itu untuk tujuan menjaga. Karena bisa jadi kita tergelincir. Hati kita itu lemah, iman kita itu lemah. Sehingga sedikit banyak kita akan terjatuh kepada perbuatan yang haram. Maka selagi bisa kita mencari yang lebih baik, maka harus mencari yang lebih baik dan lebih aman. Adapun kuliah harus dengan, tapi kalau seorang sudah melampainya, kemudian dia bersabar dan bisa menjaga diri, maka dia harus beristi'anah kepada Allah, selalu minta tolong kepada Allah. Artinya tidak bergaul dengan, kecuali dengan kelompoknya yang laki-laki. Hanya bergaul dengan kelompok yang laki-laki dan membatasi diri, meskipun mungkin dianggap sok suci atau segala hal yang mungkin tidak mengenakan, tidak apa-apa. Tapi kita selalu ingat pada diri kita bahwa kita mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini mungkin tidak mengapa, bukan tidak mengapa, tapi ini masih dalam hal yang masih boleh barangkali pada diri orang-orang yang ia usianya sudah agak matang. Misal kuliah di usia 30 tahun ke atas baru kuliah. Yang terpaksa dia harus kuliah bercampur laki perempuan di dalamnya. Maka ini pada kondisi orang 30 ke atas, itu 35, 40, apalagi sudah berkeluarga, akan lebih mampu menahan diri gejolak-gejolak jiwa muda dibandingkan dengan orang yang mungkin masih berusia 20, 18, 19, 20, yang tidak akan tahan godaan, apalagi belum menikah, tidak akan tahan dengan godaan adanya wanita di satu ruangan. Maka tadi bahwa itu lebih besar madaratnya daripada orang yang sudah berusia agak lanjut. Apalagi kalau kuliahnya S2 yang biasanya muridnya atau mahasiswanya sudah rata-rata berumur juga. Mungkin ada 1-2 yang masih muda tapi juga sudah tidak lazim, beda umurnya sudah 20 tahun. Ini orang sudah 40 tahun masuk kuliah S2 bertemu dengan orang yang baru 25 tahun. Tentu dia akan minder bergaul. Nah, ini lebih baik. Tetapi itu kalau mampu menjaga. Kalau dia merasa dirinya tidak mampu menjaga, maka wajib baginya untuk tidak melakukan itu. Wajib baginya dia lebih baik tidak kuliah dan mengambil kuliah online ataupun dengan cara lain, belajar kursus terhadap satu kursus di privat atau dengan mempelajari melalui banyak sekali sebenarnya sarana untuk bisa mendapatkan keahlian. Bahkan ada banyak ibu-ibu di zaman ini yang mereka tadinya tidak bisa masak, sekarang bisa jualan macam-macam hanya melalui guru
guru online. Iya, bisa bikin kue ini, bisa bikin roti ini dari resep-resep yang ada di grup ataupun di online, yang di situ lewat private online. Bayarnya murah, paling 100.000, paling 70.000. Tapi itu bisa memberikan manfaat. Bahkan sampai mereka ada yang sampai bisa membuat buku resep, bisa menghidupi keluarganya hanya dari rumah. Banyak sarana. Jadi jangan khawatir. Soal rezeki, Allah Subhanahu wa taala yang menjamin. Kita ini diperintahkannya bagaimana mendapatkan rezeki itu secara halal. Kalau rezekinya sudah dipatok oleh Allah, sudah pasti dapat. Tapi yang dituntut bagaimana kita mencarinya dengan cara yang halal. Thalabul halali wajibun, kata Nabi SAW. Mencari halal, mencari rezeki yang halal itu wajib. Maknanya yang dituntut adalah mencari yang halalnya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qudiyatis salatu fantashiru, wa idza qudiyat sholatu min yaumil jum'ati wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Apabila sholat Jumat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Wa bataghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Yakni perintah untuk bekerja mencari yang halal. Dan juga tidak berpangku tangan di rumah kemudian mengharapkan rezeki dari Allah. Nanti Allah yang akan mendatangkan cara rezekinya. Dia kerjanya susah payah, dapat rezeki, itu karena bagiannya untuk dia. Tapi usaha dia mencari rezeki yang halal dengan susah payah itu ada pahala di sisi Allah. Nanti insya Allah kita akan bicara kapan-kapan tentang ibadah, sehingga kita bisa memahami bahwa hakikat hidup kita seorang mukmin itu seluruh sisi hidupnya itu adalah ibadah. Tidak ada kesia-siaan. Manakala ia benar-benar mampu menempatkan hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain? Cukup. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.